bagaimana pengoperasian satuan kapal selam itu yang berbeda karakternya dibanding dengan pengoperasian kapal-kapal atas air biasa, Pak ya. Sebelum berlayar itu membuat subnote Ya. notice itu ada catatan itu untuk membiasakan bahwa teman itu tahu, kalau teman tahu di mana kapal selam. Sebab dalam pertempuran atau yang sebenarnya di daerah operasi kapal selam itu diplot oleh teman bahwa kita tidak boleh masuk. Tidak peduli si kapal selam itu siapa yang masuk situ berarti makananku. Gitu. Ada kapal selam itu istilahnya pengisian baterai penuh, Pak. Nah, pengisian baterai penuh itu jadi full listrik itu harus dari luar, Pak. Ada kita pengisian baterai itu ada mingguan, ada bulanan, ada 6 bulanan dan ada tahunan. Nah, biasanya pada saat kita yang bulanan ini, Pak, yang kadang-kadang kita membutuhkan kondisi kapal itu penggunaan listriknya itu off, tapi dia harus di-charge. Nah, ini kan harus ada supply dari luar. Listrik yang ada di kapal selam itu ya dari baterai, Pak. Kenapa demikian? Seluruh kelistrikan. Seluruh kelistrikan. Karena memang silent ini syarat mutlak untuk sebuah kapal selam, Pak. Jadi baterai adalah satu-satunya power yang lebih visible di kapal selam. Jadi baterai itu kapal jenis apapun, kapal selam jenis apapun dia akan ada baterainya. Halo sahabat Indonesia, bertemu dengan saya Mulyanto. Kali ini kembali kita bersama ngobrol bareng dengan para punggawa-punggawa satuan kapal selam yang pernah mengawai satuan kapal selam dan kini telah purna tugas. Hadir pada kesempatan kali ini, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Joko Agus Hanung dan Laksamana Muda TNI Purnawirawan Riyadi Sahardani. Selamat datang Pak Hanung dan selamat datang Pak Riyadi di studio. Kita mengenang sekian puluh tahun yang lalu, Pak, tentang suka duka, baik itu selama penugasan di kapal maupun di satuan kapal sendiri atau di staf. Ngomong-ngomong Pak Hanung ini kapan Pak mulai masuk satuan kapal selam? Tepatnya mungkin bulan Desember tahun 76. Tahun 76 ya. Saya masuk ke sekolah kapal selam. Angkatan ke-16, lulus bulan Januari 77. Langsung masuk kapal perang? Langsung masuk ke satuan kapal selam? Tidak, sebelumnya saya di employment di 2 KRI sudah ya. Jadi di KRI Ngurah Rai, kapal baru datang dari Guam. Oh, yang dari Amerika Pak ya? Ya, dari Amerika. 344. Ulangi, 343 ya. 343 provinsi. Habis itu setahun mutasi ke KRI Yosudarso 371, pengawalnya KRI Irian dulu. Irian masih menjadi bagian daripada satuan kapal selam gitu. Tidak, bukan Irian, Ratulangi. Oh, Ratulangi Pak ya. Oke. Selama penugasan di kapal selam Pak pernah penempatan di KRI yang alut baru istilahnya, yang di Cakra maupun Nenggala? Ya, begitu lulus sekolah dari sekolah kapal selam itu bulan Januari 77 ya. Saya ditempatkan menjadi perwira torpedo 2 KRI Brahmastra. Oh, yang teknologi Soviet ya. Whiskey class. Habis itu kebetulan sekali ikut operasi ke Natuna. Kemudian ditunjuk menjadi calon pengawal alut baru kapal selam itu. Tapi waktu sebelum masuk ke kapal selam memang pernah sekolah di senjata bawah air atau bagaimana Pak? Tidak, karena KRI Ngurah Rai dan KRI Yos itu kan kapal AKS. Oh, arti kapal selam? Ya. Sehingga soal dunia torpedo sudah bukan hal yang baru bagi Bapak di kapal selam. Membaca, sebaik-baiknya seorang komandan kapal AKS itu tentunya mantan komandan kapal selam. Ini yang patut dipertanyakan, sebelum masuk kapal selam, Bapak adalah musuhnya kapal selam kalau begitu. Iya lah. Dan di situ saya malu sebetulnya ya. Itu kapal baru, tapi nangkap kapal selam Pasopati waktu itu ya. Kalau tidak salah di DE itu lambangnya cumi-cumi mematahkan kapal selam. Nah,
Tapi karena kenyataan sonar kita aja nangkap dia nggak bisa. Jadi Itulah gimana kita mau menghancurkan itu gitu loh ya. Iya, hanya sebuah simbol. Iya. Ya, ya. Itu hanya mungkin tadi untuk penyemangat si anak buah kapal aja gitu. Pak Riyadi, ini juga Anda saya temukan sekarang menggunakan seragam Paguyuban Hiu Kencana, Pak. Kebanggaan. Kalau tidak salah Pak Riyadi juga menghabiskan waktu penugasan di Satuan Kapal Selam. Iya. Ada satu hal yang pernah didengar oleh orang luar kapal selam, Pak. Apakah ini betul atau tidak? Bahwa kenaikan gaji berkala di Satuan Kapal Selam itu lebih cepat dibanding dengan rekan-rekan Anda yang di luar Satuan Kapal Selam. Betul nggak? Betul, Pak. Betul. Terus bagaimana ceritanya? Regulasi memang seperti itu atau bagaimana? Iya. Sah memang seperti itu? Memang seperti itu, Pak. Okay. Untuk pengawak kapal selam, untuk penerbang, jadi pasukan-pasukan khusus, Pak. Oh, iya. Kemudian Taifib juga, kemudian penyelam, pasca, ya semuanya seperti itu. Artinya untuk masa penugasan atau tahun penugasan yang sama, iya. Itu berarti Anda lebih banyak atau lebih cepat menikmati gaji berkala yang maksimal dibanding rekan-rekan yang lain yang bukan di brevet. Iya, betul. Saya pangkat letkol itu sudah top, nggak bisa naik lagi. Sudah tidak naik lagi? Nggak bisa naik lagi. Okay. Jabatan terakhir di Satuan Kapal Selam? Saya terakhir di Satuan Kapal Selam di staf menjadi Pasarmat. Pasarmat. Itu adalah perwira? Staf pemeliharaan material. Pemeliharaan material. Itu bertanggung jawab kepada pengelolaan sarana prasarana dari kapal selam. Okay. Kesulitannya apa, Pak? Untuk mempertahankan, terutama Pak Riyadi kan sudah mengalami alut baru yang dari Jerman, ya, Pak? Betul. Jerman. Apa yang menjadi persoalan yang krusial untuk pemeliharaan kapal selam yang alut baru, nih, Pak, semenjak tahun 80-an, Pak Anu ya? Iya. Jadi memang untuk pemeliharaan kapal selam ini kita membutuhkan istilahnya saling pengertian, Pak. Dari semua pihak. Jadi kadang-kadang kita membutuhkan suatu material pada saat kita mengajukan, kebetulan juga waktu itu alut baru kapal selam ini, material ini belum ada substitusinya, sehingga harus original. Karena keyakinan orang kapal selam manakala kita menggunakan substitusi, kita nggak yakin. Nah kalau manakala kita nggak yakin, bagaimana kita mau tenang pada saat kita bertugas. Dan pada saat itu untuk yang teknologi Soviet sudah tidak ada, sudah tidak siap. Berarti hanya 2 kapal selam yang Anda pertanggungjawabkan untuk kesiapan operasional itu? Betul. Oh, betul. Saya ralat Pasopati itu masih jalan sampai tahun Pak Imam Zaki kan komandan terakhir. Siap. Itu juga operasi dia ke masih efektif, Pak? Efektif. Terakhir waktu ke Palu. Balikpapan, Pak. Balikpapan. Ya. Sekitar tahun 93 mungkin. 93. Pada saat Cakra. Dan itu masih efektif sebagai kapal selam melakukan submerge atau menyelam. Menyelam. Bahkan tadi saya cerita ke Palu, karena di Palu lepas dari dermaga bisa nyelam sudah. Oh. Makanya kita punya rencana akan membuat Palu itu menjadi pangkalan. Pak Anu, kalau tidak salah tahun berapa, Pak ya? Tahun 2004 atau berapa? Bapak duduk di asisten operasi Kepala Staf Angkatan Laut itu. Tahun berapa itu? 2005 ya. Nah, di situ adalah posisi yang sangat paham bagaimana pengoperasian satuan kapal selam itu yang berbeda karakternya dibanding dengan pengoperasian kapal-kapal atas air biasa, Pak ya. Artinya kalau kita pernah dengar bahwa kapal selam itu kalau dalam operasi mengemban fungsi intelijen penuh, dia memiliki hotline langsung ke Mabes TNI misalkan. Itu sebetulnya bagaimana? Memang betul seperti itu atau bagaimana kendalinya? Aturannya harusnya seperti itu. Tetapi kondisi TNI juga termasuk TNI AL belum bisa dikatakan begitu. Jadi dulu mungkin keliru doktrin atau bagaimana ya, bahwa sesuatu yang menyangkut kapal selam itu selalu rahasia. Jadi tidak ditindaklanjuti itu kan. Padahal kan seharusnya untuk apa kita harus sebelum berlayar itu membuat submarine itu ada catatan itu untuk membiasakan bahwa teman itu tahu. Kalau teman tahu di mana kapal selam,
Sebab dalam pertempuran atau yang sebenarnya biasanya kapal selam itu dideploy maju ke depan ke kandang musuh kalau perlu, sehingga di daerah operasi kapal selam itu diplot oleh teman bahwa kita tidak boleh masuk. Nggak peduli si kapal selam itu siapa yang masuk situ berarti makananku gitu loh. Itu supaya aman dan selamat. Itu berarti tidak berangkat ke daerah operasi, berarti tidak berangkat sama-sama konvoi ya Pak? Iya, di deploy biasanya mendahului. Dia ada tender kan yang bersama konvoinya. Konvoi tadi ada tendernya kapal selam. Nah, kembali ke masalah auxiliary atau mothership juga boleh dikatakan begitu. Pak Anung masih mengalami fungsi KRI Ratulangi selaku kapal markaskah atau mothershipnya satuan kapal selam. Sebetulnya fungsi Ratulangi pada saat itu masih berfungsi nggak? Masih berfungsi. Tapi saya dideploy di mana? KRI Brahmastra sendiri belum pernah saya melakukan nender ke Ratulangi. Termasuk di Timur misalnya. Justru saya masuk ke kapal selam itu karena kapal saya disandari Ngurah Rai itu disandari oleh Pasopati. Saya izin komandan Pasopati masuk Toro almarhum. Izin komandan, apakah saya boleh orientasi di kapal selam? Kenapa? Kamu tertarik? Siap. Terus diizinkan. Dan masuklah saya ke situ. Sehabis itu saya daftar kapal selam. Tapi secara karakteristik sebetulnya Ratulangi ini kan diperuntukkan untuk ke kapal selam Whiskey Class ya Pak? Betul. Artinya untuk perbantuan baik itu mungkin charging maupun perbantuan yang lain, karakteristiknya yang cocok adalah Pasopati Pak. Kalau zamannya Pak Riyadi sudah tidak ada Ratulangi, sudah tidak berfungsi lagi Pak. Sudah hanya mungkin sifatnya angkut pasukan untuk kapal selam aja, cadangan pasukan cadangan kapal selam. Masih kalau tetap. Menurut Pak Riyadi, fungsi seperti mothership seperti itu sebetulnya sejauh mana sih Pak bagi satuan kapal selam? Memang sebetulnya dibutuhkan itu Pak untuk operasi kapal selam di wilayah kita yang sangat luas ini Pak. Dengan keterbatasan jumlah saat ini, mothership ini sebetulnya diperlukan. Misalkan untuk apa ini? Ya tentunya pada saat ada kapal selam itu istilahnya pengisian baterai penuh Pak. Nah pengisian baterai penuh itu jadi full. Listrik itu harus dari luar Pak. Jadi si kapal selam itu listrik istilahnya betul-betul dicas. Nah pada saat cas itu dia butuh listrik dari luar. Itu pada saat pengisian baterai apa jenis atau eskalasi pengisian tingkat apa itu? Ada kita pengisian baterai itu ada mingguan, ada bulanan, ada 6 bulanan dan ada tahunan. Nah biasanya pada saat kita yang bulanan ini Pak, yang kadang-kadang kita membutuhkan kondisi kapal itu penggunaan listriknya tuh off, tapi dia harus dicas. Nah ini kan harus ada supply dari luar. Nah yang mempunyai kemampuan listrik itu tidak semua darat itu bisa memenuhi ya Pak. Nah itu persoalannya pangkalan itu sebagai fungsi dukungan kepada KRI termasuk kapal selam yang bisa memberikan support secara spesifik seperti aliran listrik yang diperlukan kapal selam. Tidak semua pangkalan, tidak semua pelabuhan nih Pak. Tidak semua pelabuhan di Indonesia ini Pak. Terus ada satu lagi yang penting, Pak. Air suling, Pak. Air suling. Untuk mengisi aki-akinya ini, Pak. Baterai kapal selam ini pada saat dicas itu dia akan menimbulkan reaksi yang mengakibatkan ada penguapan dari elektrolitnya itu, Pak. Nah, ini harus digantikan. Nah, itu biasanya kami menyiasatinya itu adalah sebelum kita berangkat itu kita isi baterai penuh. Kemudian kita isi tangki-tangki air suling itu penuh. Sehingga kita bisa beroperasi paling enggak 2 bulan. 2 bulan. Karena dianggap 2 bulan bulan pertama itu kita mengisi baterai di luar. Tentunya tidak maksimal. Karena dukungan listrik tadi yang kurang. Setelah kita anggap sudah penuh lagi, kita operasi lagi selama 1 bulan, perjalanan pulang. Apakah sejauh ini di Indonesia begitu sulitnya mendapatkan air suling ini kira-kira? Kami sudah survei, Pak. Kami sudah survei, bahkan sampai di daerah Banten itu ada yang namanya
PLTU. Kita coba bekerja sama, katanya air sulingnya bagus. Tapi ternyata setelah kita cocokkan, kita uji, tidak seperti yang ada di Surabaya selama ini. Artinya dukungan logistik untuk kapal selam yang sifatnya spesifik, yang barangkali kapal atas air tidak memerlukan itu, ternyata juga tidak mudah didapatkan di pangkalan luar Surabaya. Betul. Pak Anung, tadi bicara soal Palu, Pak. Kita sudah pernah membangun konon pangkalan kapal selam di luar kota Surabaya, di luar Surabaya. Sebetulnya secara geografis yang akhirnya secara fisik sekarang sudah tidak bisa digunakan karena bencana alam. Sebetulnya kajian tentang kelayakan Palu sebagai pangkalan kapal selam di luar Surabaya, kalau itu juga persis di depan Alki 2, Pak ya. Ya menurut Pak Anung gimana itu, Pak? Di Palu sebetulnya secara kajian maupun secara kontur dan lain-lain seperti apa, Pak? Kalau bicara bencana alam, kita harusnya menanya juga ya, ke depan yakin nggak ada benar? Ya pasti ya. Tapi kapan kan tidak tahu. Kenapa kalau kepentingannya untuk sistem pertahanan itu lebih diutamakan, nggak terus gitu ya. Tadi balik saya sedikit mundur kepada kapal tender. Kita pernah ada proyek yang murah sekali. Kita ditawari 4 buah kapal selam kelas 206 H Jerman. Dan saat itu kita beli kapalnya dalam keadaan operasi, sedang operasi latihan menembak torpedo dengan NATO gitu. Itu ukuran lebih kecil daripada 209. Hanya 600 ton. 600 ton. Itu dan sudah termasuk Bapak Kasal itu menjadi salah satu palaksa kapal pertama atau kedua, saya lupa. Kenapa Pak itu nggak jadi dibeli, kenapa? Resesi ekonomi Pak. Sekitar tahun 97-98. Ya. Kalau kita tidak mengalami resesi, maka kita memiliki kapal selam yang variannya 206, fisiknya lebih kecil. Itu yang kondisi perairan kita tidak semuanya dalam, maka untuk perairan Wilbar cocok sekali. Hanya memang ada kelemahan bahwa dia hanya didukung dengan 2 generator, 2 buah. Dengan 1 generator dia tidak bisa operasional. Jadi kapal itu harus selalu siap dan ada tadi pangkalan atau tender yang bisa mendukungnya. Untuk dia. Tapi rencana pembelian itu termasuk kapal bantu seperti katakanlah seperti Ratulangi atau Mothership pada saat itu. Waktu itu iya, karena ada kapal bantunya yang juga mau dijual ke kita. LAN dengan apa itu ada dua kapal tender kapal selam 206. 206. Iya. Kalau 209 kan kurang lebih 1.300. Ini bicara masalah baterai, Pak. Kita masih persoalan baterai ini yang di dalam operasional kita masih mengalami beberapa kendala. Sementara kita masih atau sudah mulai banyak melihat beberapa negara mengembangkan atau memiliki kapal selam dengan sumber energi bukan baterai, nuklir katakanlah begitu. Dan sekarang ada beberapa varian tenaga atau resource lain, misalkan air independent propulsion. Kita masih bertahan kepada baterai. Sebetulnya teknologi baterai ini masih ke depan sebetulnya masih visible untuk kita pertahankan atau tidak, Pak? Sebetulnya baterai itu tidak melulu secara keseluruhan itu untuk kapal, Pak. Jadi sebetulnya seperti kapal selam nuklir pun dia ada baterainya juga. Masih menggunakan baterai, Pak. Jadi memang penggunaannya seperti AIP, Air Independent Propulsion ini dia juga sebagian untuk penerongan dan juga untuk mengisi baterai. Karena memang listrik yang ada di kapal selam itu ya dari baterai, Pak. Kenapa demikian? Seluruh kelistrikan. Karena memang silent ini syarat mutlak untuk sebuah kapal selam, Pak. Jadi baterai adalah satu-satunya power yang lebih visible di kapal selam. Jadi baterai itu kapal jenis apapun, kapal selam jenis apapun dia akan ada baterainya. Nah sekarang kalau misalkan tenaga baterai yang katakanlah secara fisik barangkali dimensinya lebih besar dibanding dengan baterai yang kita lihat di mobil-mobil katakanlah begitu. Secara awam kan orang umum jarang yang paham bahwa ukuran atau dimensi baterai kapal selam itu segitu gedenya. Nah, proses charging ini kan ada semacam pelepasan gas. Betul.
ini secara kesehatan barangkali pasti berdampak, Pak ya. Kira-kira untuk mengeliminir lepasan gas yang kurang menguntungkan bagi kita itu di kapal selam sebetulnya bagaimana? Manajemennya bagaimana? Di kita itu di kapal selam manakala kita menyelam atau katakanlah pada saat kita menyelam kemudian pengisian baterai, Pak. Iya. Kemudian di sana kita punya indikator yang mana prosentase gas H2 yang timbul itu tidak boleh lebih dari 2%, Pak. Iya, iya. Nah, manakala dia lebih dari 2% itu darurat, Pak. Sehingga ventilator ruang baterai itu, Pak, itu harus dia bekerja, nggak boleh harus bekerja. Kalaupun dia rusak harus ada cadangan, sehingga tidak boleh dia memindahkan gas lepasan tadi diarahkan ke ruang mesin. Ke ruang mesin. Oh. Jadi generator itu salah satu bahan bakarnya itu udara itu adalah ya itu, Pak. Buangan-buangan udara kotor yang ada di ruangan dari ruang baterai semua diisap masuk ke ruang mesin dibakar, Pak. Iya. Jadi kita kalau umpamanya itu pada saat pengisian baterai itu pelepasan gas H2 itu tinggi. Iya. Namun kalau tidak pengisian baterai boleh dikatakan rendah. Ya. Kalaupun yang lebih tinggi itu adalah oksigen, CO2. Karbon dioksida. Nah, itu kita mengatasinya adalah dengan atom kal. Ada sistem penyerap karbon dioksida. Pak Anung, pernah mengalami di alut lama atau whisky class, tapi juga pernah mengalami di alut baru, Pak ya. Ada kawan-kawan kita mengatakan alasan untuk masuk satuan kapal selam itu satu, supaya kalau layar terhindar dari mabuk, Pak. Sebetulnya kapal selam itu bisa mabuk, Pak? Kalau layar sama aja kalau di atas permukaan atau menyelam, masih tidak ke kedalaman periskop. Tapi kalau sudah menyelam ke dalaman aman atau dalam biasanya sudah. Periskop depth masih terasa, Pak? Masih terasa, tapi kita masih bisa ketawa dari periskop melihat teman-teman yang di atas air itu. Muntah ya. Tapi kan persoalannya begini, Pak. Kapal selam kita ini 209 ini kan didesain bukan untuk ocean going. Kalau tidak salah Pak Hanung juga pernah mengikuti overhaul kapal selam ke Jerman, Pak. Nah, saya kalau bisa membayangkan penyeberangan dari Indonesia ke Jerman, ini kan meskipun kita menyusuri agak mendekat pantai, tapi kan pantai Samudra Hindia yang cukup lumayan besar. Pengalaman Pak Hanung dengan kapal selam yang sebetulnya bukan ocean going itu pada saat menghadapi alam seperti Samudra Hindia itu bagaimana waktu itu, Pak? Pangkat apa, Pak? Alhamdulillah, saya berangkat ke Jerman tuh pangkat letnan 1. Pangkat letnan 1. Oh, masih muda banget ya, Pak? Alhamdulillah. Oke. Tetapi naik pangkat di sana saja. Di Jerman? Di Jerman, naik kapten saya. Sehingga yang tertulis di dalam kapal itu, yang sekarang di kedalaman 800 meter itu kapten laut Hanung. Kenaikan pangkat waktu di penyelaman dalam? Enggak. Saya kok pas pulang saya, karena saya batch kedua. Oh, batch kedua. Batch kedua. Nah, batch pertama lagi mengikuti sekolah kapal selam. Itu Jerman memberikan sekolah kapal selam untuk U206 itu. Jadi kru awal itu semuanya berbriefet 206 sebetulnya. Sehingga pada saat 9798 itu kita beli, banyak teman-teman atau senior itu yang mengerti soal itu. Sehingga mungkin dari masukan dari Angkatan Laut seperti itu, dalam hal ini Menristek Pak Habibie setuju banget karena murah sekali, cuma $10 juta. Yang 206 itu. Iya, 4 biji plus 1 U27. Saya pernah OJT di U27 3 bulan gitu. Jadi alhamdulillah sekali itu. Sangat luar biasa gitu. Balik tadi kepada penyeberangan. Itu jarak lebih dari 10.000 kilometer, mile ya. Itu kita tempuh dalam 2 bulanan. 2 bulan lebih ya, 2 hari aja. Itu gitu. Gimana, Pak? Komposisi menyelam, kemudian periskop depth ataupun muncul di atas permukaan bila memungkinkan. Itu lebih banyak posisi menyelam kah atau? Saya jawab, jadi kapal ini didesain untuk submerge. Untuk menyelam. Justru teman-teman orang Jerman itu kalau mengatakan whisky class itu, dia tidak bilang U-boat. Dia mengatakan itu tauchboat. Tauchen itu menyelam. Jadi kapal yang bisa menyelam saat attack atau menyerang. Jadi senjatanya bisa torpedo, bisa meriam gitu. Nah, tetapi kalau
KRI Nanggala atau 209 ini itu betul-betul U-boat. Jadi kapal ini normalnya menyelam. Gitu. Nah, ini di Jerman, kalau Pak Riyadi belum pernah ya Pak ya, pengalaman untuk overhaul di Jerman? Belum. Overhaul di mana yang pernah? Korea Pak. Oh Korea, untuk yang 209 juga. 209. Menarik ini. Sebetulnya kemampuan apa yang dimiliki oleh Korea terhadap 209 ini? Iya. Awalnya ada keraguan untuk overhaul di Korea itu. Iya. Karena itu tadi pertimbangannya bahwa embahnya kapal selam ini adalah di Jerman. Dan kalau tidak salah Korea itu satu level dengan kita Pak Anung ya. Brasil, Korea, kemudian Argentina, India, Argentina. Sementara kita sama-sama menjadi komunitas pemakai 209. Iya. Korea justru lebih mampu untuk melakukan overhaul. Betul. Layaklah kalau kita mengatakan mampu nggak sih kalau Korea? Iya. Dan itu pelaksanaan di sana berapa tahun Pak? Di sana 22 bulan. 22 bulan. 2 tahun Hampir kurang. 2 tahun. Ya. Nah, Satu kapal. satu kapal. Satu kapal. Waktu itu diawali KRI Cakra, kemudian Iya. karena hasilnya dinilai baik, kemudian Nanggala berikutnya. Overhaul di sana juga. Oh, Cakra lebih dulu ya Pak? Cakra lebih dulu. Apa yang Pak Riyadi lihat dari kemampuan atau kapabilitas shipyard yang ada di Korea Selatan? Jadi memang kita harus jujur Pak, Korea itu saya katakan hebat. Iya. Pada saat kita sama-sama, bahkan mungkin pada saat Indonesia melaksanakan overhaul KRI Nanggala ke Jerman tahun 88 Pak ya, itu Korea tuh baru mau membangun, baru beli. Pada Itu saat senior. iya, Kita jauh lebih senior dibanding. Kita lebih duluan. Nah, masalahnya dia beli 8 Pak ya, 9. beli 9. 1 dibuat di Jerman, 8 di. Nah itu. Jadi 8 itu dibangun di Korea. Kemampuan itulah yang meyakinkan bahwa Korea mampu melaksanakan overhaul. Pak Anung, kita berbicara soal Asia Tenggara, Pak. Kalau tidak salah pada saat kita memiliki 2 kapal selam, 209, Cakra Nanggala ini, Malaysia masih belum punya, Pak. Betul. Malaysia belum punya. Bahkan konon ceritanya, saya tidak tahu, bahwa Jerman itu menjual kapal selam hanya kepada negara yang memiliki pengalaman mengoperasikan kapal selam. Meskipun dia punya uang, akhirnya Malaysia belajar kepada kita, satuan kapal selam. Tapi sekarang kenyataannya Malaysia juga sudah lebih. Progresnya dalam kepemilikan dan penguasaan teknologi kapal selam lebih cepat daripada kita. Putranya Pak Anung sekarang kan sudah menjadi awak kapal selam. Kira-kira ke depan kita ini apakah masih bertahan dengan 209 meskipun sudah lebih dari 40 tahun. Kemudian 3 kapal selam buatan Korea ini, pengalaman dari putranya Pak Anung barangkali pernah mensonding sebetulnya kapabilitas kapal selam yang dimiliki kita dari Korea seperti apa Pak? Ini 209 juga atau apa ya Korea? Korea 209. Ya. Okay. Tapi yang 1.400 ton. Jadi tonasnya lebih besar. Okay. Ya. Nah, saya berpendapat begini, untuk kapal selam itu sebetulnya secara umum akan mirip dalam teknik atau strategi peperangan bawah air itu. Fungsi kapal selam itu keampuhannya hanya pada kerahasiaan posisi dia. Sehingga kalau kita mampu merahasiakan posisi kita, insya Allah kita bisa menang dalam pertempuran itu. Artinya itu juga dituntut bahwa kita memiliki pengetahuan tentang karakter laut kita, Pak ya. Kita berbicara masalah hidrooceanografi, yang kata laut. Kalau kita berlayar di bawah permukaan itu sebetulnya Pak, navigasi kita seperti apa sebetulnya Pak Anung? Dari pengalaman Pak Anung selama penugasan ini. Begini, peta yang kita miliki itu persis peta yang dibuat oleh hidrografi. Hanya satu negara Amerika yang punya peta bawah laut, gitu loh. Jadi peta khusus kapal selam. Hanya US. Artinya di situ sudah ditambahkan tadi berat jenis atau salinity dan sebagainya. Itu dimasukkan. Kemudian arus dan sebagainya itu sudah ada di situ. Nah, jadi mungkin menurut saya sebaiknya kita itu mampu membuat sendiri
kapal selam. Tadi kalau dari Korea sudah 3, dari Jerman 2, terus sebelumnya 12 itu dari Rusia dulu. Itu bekal yang sudah cukup bagus untuk mengajar kita tadi bisa atau mampu membuat. Saya kira PT PAL juga sudah memberikan jawaban. Kan ini semua memang perlu tahapan dan waktu. Dan juga kepedulian pemerintah untuk bisa memperkuat badan usaha milik negara strategis. Tetapi juga tergantung bagaimana PT PAL memahami kesempatan yang diberikan pemerintah. Tapi kan sudah terjawab oleh Arda Dedali, Pak ya. Arda Dedali yang terakhir Alugoro. Alugoro. Saya kira ke depan PT PAL sudah satu langkah mendapatkan pengalaman yang memberikan keyakinan diri untuk bisa lebih maju ya Pak. Nah, berbicara soal baterai kembali Pak. Teknologi baterai pun sampai dengan kita di usia 78 merdeka ini belum ada tanda-tanda bahwa baterai itu produk dalam negeri. Ini masih kita beli dari Jerman ya? Dari Korea sudah ada Pak. Baterai kapal selam. Baterai kapal selam. Itu Korea yang sudah produksi. Oke. Berarti untuk yang produk kapal selam, produk Korea juga menggunakan baterai kapal selam. Produk Korea. Oke. Tapi pabrik-pabrik yang di Indonesia barangkali melalui riset atau apa belum. Masih dalam proses Pak. Kami sudah pernah berkunjung juga ke suatu pabrik. Dia menunjukkan pembuatan baterai dan sudah kita berikan masukan-masukan tentang baterai kapal selam. Mereka masih dalam penelitian dan pengujian Pak. Mudah-mudahan itu juga pendukung baterai ini, pendukung kapal selam ini bisa terwujud di dalam negeri. Dan itu juga bergantung kepada kapal selam sendiri, apakah dia juga membuka pintu sehingga ada semacam kolaborasi antara calon atau pengguna atau user dan pihak produsen, saya kira gitu. Dan sebetulnya satu hal, kalau bicara tidak puas, ya kita beli dari Jerman juga pasti ada tidak puasnya. Beli dari Korea sama ada tidak puasnya. Nah kalau kita bangun sendiri, pastilah ada tidak puasan. Tetapi ini akan membawa kita kepada kemajuan sebetulnya. Gitu. Termasuk apalagi kalau teknologinya hanya teknologi membuat baterai kapal selam. Itu kan tidak sesulit elektronik yang mendukung untuk peperangan kan begitu loh. Jadi itu sangat memungkinkan. Harusnya kita mampu buat itu. Termasuk mungkin tadi dulu IPTN pernah memproduksi torpedo SUT. PTDN. PTDI. Kenapa kok kita justru itu ditinggalkan? Karena tadi ketidakpuasan. Diuji coba ada gagal. Biarlah bertahap. Sampai kita mampu memiliki atau bisa memproduksi sesuatu yang sesuai keinginan. Jadi SDM kita bisa akan ditingkatkan. Saya justru kok kebetulan aja ya, mungkin saya termasuk yang kecolongan kalau anak saya masuk kapal selam, karena banyak orang yang ketawain saya, ngapain tuh masuk kapal selam loh. Lalu sekarang kecolongan lagi, anakmu kamu masukkan lagi katanya. Jadi sebetulnya kalau di kapal selam agak cukup sengsara, maka sesungguhnya kesengsaraan itu sesuatu yang indah Pak. Buktinya putranya Bapak masuk sana Pak. Dan senang dia senang betul. Bisa menikmati itu. Iya, alhamdulillah kok. Gitu. Mudah-mudahan lebih berprestasi di sana. Amin. Mudah-mudahan dia jadi. Lebih baik. Terima kasih, kita ngobrol singkat kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat Indonesia yang tentu tidak terlalu banyak tahu tentang kapal selam dan anatominya. Obrolan singkat kali ini mudah-mudahan sekali lagi membawa manfaat, dan ke depan kita akan ngobrol bareng dengan narasumber yang berbeda. Terima kasih Pak Anung telah hadir di studio, juga Pak Riyadi Sahardani. Mudah-mudahan tetap sehat selalu. Amin. Dan kita berjumpa di kesempatan yang lain. Salam sehat.